Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Penggarap kebun anggur yang jujur. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik yang kudus memperingati dua orang kudus, yaitu Santo Bonifasius seorang uskup dan Santo Ferdinandus Constante. Kedua orang ini mengalami penderitaan dan wafat sebagai martir berdarah karena imannya kepada Allah. Mereka setia sampai akhir hidupnya. Apa yang mereka alami sebagai utusan Allah, itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya hari ini tentang seorang pemilik kebun anggur dan para penggarap yang menyewa kebun anggur itu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah atas dunia ini dan betapa sabarnya Ia terhadap manusia yang selalu menolak kasih-Nya itu. Allah melakukan berbagai cara untuk memanggil manusia supaya datang kepadanya dan berbalik dari dosa dan kelaliman. Allah mengutus para nabi untuk membawa warta keselamatan dan pertobatan. Namun mereka malah disiksa, dianiaya, dan bahkan ada yang dibunuh. Manusia telah dibutakan oleh dunia ini dan hatinya terikat pada harta duniawi. Seandainya saja manusia sadar bahwa apa yang mereka anggap sebagai hak milik itu adalah juga milik Allah, ia pasti akan menerima kasih Allah di dalam hatinya. Begitulah dosa dan si jahat telah memperdaya setiap orang yang melekatkan dirinya pada dunia ini. Matanya tertutup pada kasih Allah, hatinya tertutup pada panggilan Allah. Tetapi Allah tidak menyerah. Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa dan pelanggaran. Bukannya menerima, manusia malah menolak, membenci, menyiksa, dan menyalibkan dia. Yesuslah sang batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu.
Dialah keajaiban Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan bangsanya yang semakin jauh tersesat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah memberikan segalanya kepada kita, dan bahkan Dia menganugerahkan Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Marilah kita membuka hati pada kasih Allah. Marilah menerima Yesus dalam hati kita. Jangan lagi kita tidak percaya. Jangan lagi kita menolak Tuhan. Marilah hidup dalam kasih dan kebenarannya. Kita adalah kepunyaannya. Marilah memuliakan Dia dalam seluruh hidup kita. Marilah menjadi penggarap kebun anggur yang jujur dengan menjadikan dunia ini menjadi lahan subur bagi sabda Allah. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami dan sertailah kami selalu agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Amin.